balik lagi ke YouTube channel Tech ID bersama saya, Vira. Belum lama ini, Samsung menghadirkan Galaxy Z Flip terbaru bertajuk Galaxy Z Fold dan Galaxy Z Flip 3. Nah, kedua smartphone tersebut kini sudah hadir di Indonesia. Seperti yang saya genggam saat ini, Samsung Galaxy Z Flip 3. Desainnya sangat cantik, menarik, ditambah dengan fitur yang canggih. Mau tahu ulasan selengkapnya? Tonton terus video ini ya. Lain dengan Galaxy Fold 3, Galaxy Z Flip 3 dirancang dengan gaya lipat vertikal. Saat dibentangkan, smartphone ini tampak seperti smartphone pada umumnya dengan layar seluas 6,7 inci. Layarnya sudah didukung teknologi Dynamic AMOLED 2X dengan refresh rate hingga 120 Hz. Dengan dukungan refresh rate 120 Hz, smartphone ini terasa nyaman dioperasikan baik untuk bermain game ataupun menavigasi menu. Pengalaman navigasinya sama nyamannya dengan smartphone flagship Samsung lainnya yang juga memiliki teknologi layar yang sama. Hanya saja terasa perbedaan latar layar khususnya pada area lipat. Kendati begitu, gradasi ini tak membuat kenyamanan navigasi berkurang, karena pengoperasian layar tetap dapat berjalan dengan sangat lancar. Yang gak kalah menarik, smartphone ini dilengkapi dengan layar sekunder yang Samsung sebut sebagai cover screen. Nah, cover screen ini diposisikan berdampingan dengan housing kamera utama. Berukuran 1,9 inci, cover screen Galaxy Z Flip 3 mampu menampilkan beragam informasi seperti notifikasi, music player, hingga widget. Layar ini juga bisa dimanfaatkan untuk preview kamera saat sahabat tech berfoto menggunakan kamera utama Galaxy Z Flip 3. Jadi, sahabat tech bisa selfie pakai kamera utama Galaxy Z Flip 3. Tampilan depannya dihiasi dengan kamera punch hole atau disebut Samsung Infinity O. Penempatan tombolnya cukup mainstream, di mana tombol power dan volume di sisi kanan dan slot kartu SIM di sisi kiri. Perlu sahabat tech ketahui, Galaxy Z Flip 3 hanya mendukung satu kartu SIM berjenis nano. Sementara itu, tombol power Galaxy Z Flip 3 sekaligus menjadi tempat sensor pemindai sidik jari. Posisi ini terbilang nyaman untuk membuka kunci ponsel. Pemindaiannya juga cepet banget loh sahabat tech. Yang menjadi perhatian orang sebelum membeli smartphone lipat adalah daya tahannya. Mungkin beberapa berspekulasi kalau smartphone lipat itu ringkih dan tidak tahan lama. Tapi Samsung mengklaim smartphone ini telah melalui pengujian internal, di mana engselnya mampu bertahan setelah diuji buka tutup sebanyak 200.000 kali. Kalau disederhanakan, engsel Galaxy Z Flip 3 mampu bertahan hingga 5 tahun. Cukup lama sih ya 5 tahun, apalagi perkembangan teknologi nggak ada hentinya. Jadi kalau sahabat tech beli Galaxy Z Flip 3 tahun ini, beberapa tahun kemudian mungkin udah mau ganti smartphone lagi, karena dorongan teknologi yang pastinya bakal lebih canggih lagi. Selama penggunaan, saya sendiri tidak mengalami kendala dengan konsep lipat Galaxy Z Flip 3 ini. Semua fitur dapat dijalankan dengan lancar, begitu juga dengan navigasi menu pada layar lipatnya. Konsep lipat Galaxy Z Flip 3 nggak sekedar gaya loh sahabat tech. Samsung menghadirkan beberapa fitur yang akan terasa nyaman saat diaplikasikan pada smartphone lipat. Misalnya, untuk selfie, sahabat tech nggak perlu lagi tuh minta bantuan orang lain atau pakai tripod untuk foto selfie. Kamera depannya sendiri sekarang punya resolusi 10 megapiksel. Berkat konsep lipatnya, saya bisa bebas berekspresi sembari selfie karena tak harus menggenggam smartphone lagi. Dengan melipat smartphone pada posisi sudut 90 derajat, saya bisa menempatkan smartphone ini dimanapun sembari selfie. Biasanya, foto selfie akan jelas terlihat karena tangan menggenggam smartphone. Namun, dengan Galaxy Z Flip 3, saya bisa bebas berekspresi saat selfie tanpa repot mengoperasikan kamera smartphone. Dengan begitu, hasil selfie-nya pun menjadi berbeda dengan foto selfie pada umumnya. Cara yang sama juga bisa dipakai untuk berfoto menggunakan kamera utama Galaxy Z Flip 3. Nah, kamera belakangnya sendiri punya konfigurasi 12 megapiksel dan ultrawide 12 megapiksel. Agak janggal memang kameranya hanya dirancang ganda, karena mayoritas smartphone flagship hadir dengan 3 hingga 4 kamera.
Meski demikian, hal ini tidak lantas mengurangi kualitas foto yang dihasilkan Galaxy Z Flip 3. Secara umum, hasil foto Galaxy Z Flip 3 tampak bagus dengan detail yang tajam dan warna yang jelas. Apalagi Samsung selalu melengkapi kamera smartphone-nya dengan sederet fitur pendukung fotografi maupun videografi, seperti OIS, mode Pro, single take, efek bokeh, slow-mo, hingga director's view. Tombol shutter kamera Galaxy Z Flip 3 juga cepat dalam mengabadikan gambar. Dengan begitu, saya merasa cukup mudah menjepret objek yang bergerak seperti kupu-kupu ataupun kucing. Gambar kupu-kupu ini dijepret menggunakan mode default tanpa polesan apapun. Hasilnya, kupu-kupu berwarna hitam putih tersebut dapat diabadikan dengan baik oleh kamera Galaxy Z Flip 3. Detailnya sangat tajam, bahkan bayangan kepakan sayapnya pun dapat diabadikan dengan baik. Begitu pula dengan foto kucing ini. Setiap detailnya dapat ditangkap dengan baik. Misalnya, kumis pada kucing tersebut hingga tekstur batu yang menjadi backgroundnya. Garis gunung dan awan juga tampak jelas pada foto selanjutnya, meski gunung tersebut berada di jarak yang jauh. Foto bokehnya juga dapat diandalkan, dengan catatan Sahabatek menempatkan atau membidik objek dalam jarak dekat dan background yang kontras dengan objek. Hasilnya tampak rapi, dan efek bokehnya bisa diganti dengan beberapa variasi setelah foto dijepret atau diambil dari galeri. Berikut ini hasil mode portrait atau bokeh Galaxy Z Flip 3. Samsung Galaxy Z Flip 3 juga dilengkapi dengan mode HDR yang dapat mengakomodir pencahayaan menjadi lebih dinamis, khususnya untuk objek yang ditangkap saat membelakangi cahaya. Hasilnya, foto dengan fitur HDR tampak lebih terang dengan warna yang lebih tajam jika dibandingkan dengan foto tanpa HDR. Selain menampilkan notifikasi, Sahabatek juga bisa memanfaatkan cover screen untuk preview kamera utama. Artinya, Sahabatek bisa selfie menggunakan kamera utama smartphone ini. Dengan cara ini, hasil fotonya menjadi lebih detail. Biasanya, konsep ini ditawarkan pada smartphone dengan konsep kamera flip. Namun, kini konsep serupa juga hadir berkat konsep lipat yang diusung Galaxy Z Flip 3. Sahabatek bisa melipat Galaxy Z Flip 3 dan mengaktifkan cover screen sebagai preview kamera, sehingga kamera utamanya terasa seperti kamera depan ponsel. Untuk mengabadikan gambarnya, gunakan fitur palm dengan menghadapkan telapak tangan pada kamera Galaxy Z Flip 3. Saya sendiri merasa nyaman dan asyik memanfaatkan kamera serta konsep lipat Galaxy Z Flip 3 untuk berfoto, karena saya tak perlu meminta orang lain untuk menekan tombol kamera atau menggunakan tripod. Sayangnya, meskipun preview dapat ditampilkan di cover screen, tampilannya tak serupa dengan preview di layar utama. Namun, hal ini dapat diatasi dengan melihat dan menentukan angle foto dari layar utama sebelum menggunakan cover screen. Nah, ini dia hasil fotonya. Secara umum, saya cukup puas dengan hasil foto kamera belakang maupun kamera depan Galaxy Z Flip 3. Hasil videonya juga tampak bagus dengan detail yang tajam dan kontras warna yang menawan. Nah, ini dia perbandingan hasil video Galaxy Z Flip 3 dengan OIS dan tanpa OIS. Sayangnya, suhu smartphone terasa meningkat ketika digunakan untuk mengoperasikan kamera dalam waktu yang lama. Meski tak muncul dampak yang mengkhawatirkan, peningkatan suhu ini cukup membuat saya was-was. Sekarang kita bahas performanya ya Sahabatek. Galaxy Z Flip 3 ditopang dengan prosesor Snapdragon 888, dipadukan dengan RAM 8GB. Pilihan penyimpanan internalnya mencakup 128GB dan 256GB. Namun, unit yang saya ulas kali ini memiliki konfigurasi 8GB dan 128GB.
Dengan konfigurasi ini, performa Galaxy Z Flip 3 dapat diandalkan untuk menemani aktivitas dan mendukung produktivitas sahabat tech. Apalagi layarnya yang sudah didukung dengan refresh rate 120 Hz, membuat pengoperasian smartphone menjadi lebih lancar, cepat, dan tanpa hambatan. Untuk menguji performanya, saya menggunakan Galaxy Z Flip 3 untuk bermain game berat seperti PUBG Mobile. Saya juga mengatur mode permainan dalam mode grafis tertinggi yang didukung smartphone ini, yaitu HDR Extreme. Selain itu, saya juga mengaktifkan fitur anti-aliasing serta shadow di PUBG Mobile. Pada dasarnya, praktik ini akan membuat smartphone bekerja keras. Namun, dengan semua fitur itu diaktifkan, permainan dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Bermain selama 1 jam, tak ada gejala lag yang muncul. Suhunya memang meningkat, namun dalam level yang wajar. Frame rate-nya juga tampak stabil, sehingga permainan dapat dijalankan dan dinikmati dengan nyaman. Fitur giroskopnya juga bisa dijalankan dengan lancar, sehingga memudahkan saya membidik lawan. Sementara itu, daya baterainya terkuras sekitar 20%. Jumlah ini memang terbilang lebih boros dibanding smartphone lain yang pernah saya ulas, di mana menghabiskan sekitar 15 hingga 18%. Namun, mengingat banyaknya fitur yang diaktifkan, wajar jika dayanya lebih banyak terkuras. Galaxy Z Flip 3 membawa baterai 3300 mAh dengan dukungan pengisian ulang cepat 25 Watt. Kapasitas ini terdengar kecil ya, apalagi untuk smartphone yang hadir di tahun 2021. Dengan sejumlah kemampuan Galaxy Z Flip 3 yang kaya, harusnya smartphone ini dilengkapi dengan baterai yang besar sih supaya daya tahannya lebih lama. Untuk lebih memperkuat daya tahannya, Galaxy Z Flip 3 didukung dengan sertifikasi IPX8. Artinya, smartphone ini tahan air hingga kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Ini tentu menjadi hal yang menarik dan inovatif mengingat komponen smartphone lipat seperti engselnya biasanya memiliki komponen yang rentan terhadap air. Namun, Samsung mengakalinya dengan armor aluminium untuk melindungi berbagai komponen ponsel dari air. Saya sempat mencoba mengoperasikan Galaxy Z Flip 3 saat diguyur air keran. Layarnya gak bisa baca sentuhan dengan baik, bahkan terkadang gak bisa membaca sentuhan sama sekali. Kendati begitu, layarnya tetap dapat dioperasikan setelah smartphone diangkat dari aliran air. Cipratan air pada engsel juga tetap berada di luar tanpa masuk ke komponen dalam ponsel. Nah, itu tadi sahabat tech ulasan Galaxy Z Flip 3 versi Tech ID. Konsep lipat Galaxy Z Flip 3 sekali lagi bukan hanya pemanis belaka, namun menjadi pelengkap bahkan menghadirkan cara baru untuk mengoperasikan smartphone. Galaxy Z Flip 3 sudah tersedia di Indonesia dengan harga Rp14.999.000. Gimana nih sahabat tech, tertarik beli Galaxy Z Flip 3 atau masih mikir buat beli smartphone lipat? Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya sahabat tech. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.